Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikannya kepada kita semua. Kepada yang saya hormati Ibu dosen Endang Trisanti, Esos MIKOM selaku dosen mata kuliah Teknik Presentasi. Hari ini hari Rabu tanggal 17 November 2020. Bab 1 pendahuluan. Media massa mengacu pada teknologi yang digunakan sebagai saluran untuk sekelompok kecil orang untuk berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Media massa digunakan untuk menjangkau perhatian masyarakat luas. Media massa kini tak dapat terpisahkan dari kehidupan khalayak. Bentuk media massa pun kian berkembang. Peran dan fungsi media massa menjadi kebutuhan penting dalam komunikasi massa. Blog mempunyai fungsi sangat beragam, dari sebuah catatan harian sampai dengan media publikasi dalam sebuah kampanye politik. Program media dan korporasi sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa komunikasi fisik UMT mengenai media massa, mengenal minat menulis artikel di media massa. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasanah baru bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang sosiologi terkait dengan teori persepsi media massa. Yang kedua, manfaat praktis. Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi terkait persepsi di media massa. Yang kedua, sebagai sarana penambahan kajian referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang-bidang yang disebutkan di atas dan tidak tertutup dalam bidang lainnya. Bab 2, kajian pustaka. Penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada penelitian dari Arif Pribadi, yaitu motif dan penggunaan blog di kalangan mahasiswa oleh Indra Arif Pribadi tahun 2011 menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Dan yang kedua, ada persepsi menulis artikel di media massa di kalangan mahasiswa komunikasi. Teori yang saya pakai yaitu Uses and Gratification Theory. Uses and Gratification Theory menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. Jadi, bobotnya ialah pada khalayak yang aktif yang sengaja menggunakan media untuk mencapai tujuan khususnya. Tanpa berpikir, persepsi menulis blog terhadap media massa di kalangan mahasiswa. Teorinya yaitu teori uses and gratification. Variabelnya itu ada dua. X-nya itu persepsi menulis blog dan Y-nya itu media massa. Metodologi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu untuk perkembangan media massa terhadap perkembangan media dan dampaknya pada perkembangan kemampuan menulis di kalangan mahasiswa. Maka jenis penelitian yang digunakan penulis kali ini adalah jenis penelitian deskriptif yang didukung oleh data kualitatif. Data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dalam kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau jumlah. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Tekniknya itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang mengetahui dan berkompeten dalam bidang penelitian kali ini. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah dan para mahasiswa yang mengikuti kuliah yang berhubungan dengan tulis-menulis. Dan yang kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengutip serta mengumpulkan keterangan dari sumber lain dengan tujuan melengkapi data primer. Data sekunder biasanya berbentuk sebuah dokumentasi catatan-catatan data dari internet atau arsip. Yang terakhir ada teknik analisis data.
yaitu penyajian data merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Dalam hal ini, peneliti akan dapat mengerti tentang apa yang sedang terjadi, serta memungkinkan untuk mengerjakan suatu analisa atau tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen Endang Trisanti, Esos MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Presentasi, dan rekan-rekan sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa penyampaian yang menyinggung hadirin sekalian, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.